Tidak seharusnya bagi seseorang yang mengetahui di dalam keadaan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, maka sepantasnya kita seharusnya untuk banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bersedekah dan juga berbuat baik bersama muslim, dan tingkatkan di dalam amal kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan di dalam bulan Ramadan, lebih-lebih di akhir dari bulan Ramadan, sehingga disebutkan tidaklah ditemukan semangatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari selain dari bulan Ramadan. Maka ketika masuk bulan Ramadan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih semangat. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam tambah semangat lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk di awakhir bulan Ramadan, 10 awakhir bulan Ramadan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih meningkatkan lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sekarang kita memasuki kepada 10 akhir dari bulan Ramadan, maka tingkatkan di dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala setingkatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin di dalam surganya dan juga di dalam kebaikannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak ada ciptakan alam semesta. Jadi alam semesta yang disebut dengan alam semesta yaitu adalah Rasulullah, selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga adalah adanya surga dan juga adanya neraka. Di situ adalah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan satu-satunya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala harus melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada yang lainnya. Apabila ada seseorang mengaku sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata itu adalah perkataan yang bohong. Dia mengatakan sampai kepada Allah tapi tanpa melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk awakhir 10 awakhir dari bulan Ramadan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meningkatkan di dalam ketakwaan, di dalam amal baik dan juga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita mau ikut siapa? Kenapa Pak Rasul sallallahu alaihi wasallam meningkatkan di dalam berbuat baik di akhir dari bulan Ramadan? Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui kadar berapa Allah akan memberikan tentang pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui adanya keistimewaan dari 10 akhir bulan Ramadan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai semangat seperti itu. Dikarenakan mengetahui di dalam kadar janji Allah Subhanahu wa taala di akhir dari 10 akhir bulan Ramadan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam lantas tidak menyia-nyiakan waktu. Begitu juga kita sekarang mengetahui bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lantas kita sebagai umat, apakah pantas kita cuma santai-santai begitu saja? Rasul sallallahu alaihi wasallam semangatnya melebihi semangat dari hari-hari yang lain, lantas kita mau santai-santai? Yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuat baik dikarenakan di dalamnya itu banyak janji Allah tentang kebaikan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa tentang Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan.
Maka kata Imam Haddad disebutkan di dalam kitab Nasaih Diniyahnya, apabila seseorang menututi atau berjumpa dengan Lailatul Qadar sampai 12 kali, maka dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah melebihi dari 1000 tahun. 1000 tahun. Bayangkan betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah. Maka beruntunglah bagi seseorang yang mengetahui kadar dari bulan Ramadan tentang keberkahannya, kemudian dia manfaatkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya seseorang mengetahui di dalam kadar kemuliaan dari bulan Ramadan, akan tetapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan, maka disebutkan oleh ulama, maka celakalah bagi seseorang apabila keluar dari bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka celaka. Maka dari itu kita janganlah kemudian jadi orang yang celaka, yang tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana langkah-langkah kita? Langkah-langkah kita, ya banyaklah kita untuk mengingat kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah, beringatnya kita kepada Allah, berzikirnya kita kepada Allah di bulan Ramadan, maka Allah janjikan pahala melebihi dari selain bulan Ramadan, bahkan disebutkan sampai 70 kali lipat tentang pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan di dalam pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah sebaik mungkin dan waktu-waktu kita, baik malam dan juga siangnya kita, melainkan kita mempunyai amal baik yang mendatangkan pahala untuk kita. Apabila berbuat satu, maka Allah akan melimpahkan sampai 70. Maka seperti itulah. Maka banggalah kita sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga juga dari itulah banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, fa in dzakarani bi nafsi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani bi malak dzakartuhu bi malak ghairin minhu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hadis qudsi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni 'abdi bi, saya tergantung dari prasangka hamba. Tergantung dari prasangka hamba. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan saya bersama orang di saat itu berzikir mengingat, maka Allah bersamanya. Seperti juga disebutkan di depan, fadkuruni azkurkum, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengingatku, maka aku akan mengingatnya. Fa in dzakarani bi nafsi dzakartu bi nafsi, barang siapa yang mengingatku dengan dirinya, maka aku akan mengingatnya dengan dirinya. Yaitu maksudnya mengingat, Allah akan mengingat juga. Jadi tidak mewakili Allah Subhanahu wa taala mengingatnya, tapi Allah sendirilah yang mengingatnya. Kemudian wa in dzakarana fi ma la dzakartu fi ma la khairan minhu, barang siapa yang mengingatku di dalam memenuhi dengan mengingatku, maka aku memenuhi dari itu. Maka Allah, balasan Allah lebih banyak daripada itu. Apabila kita mengingat kepada Allah dengan cara berkumpulan, maka Allah lebih dari perkumpulan itu mengingatnya. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ini janji Allah Subhanahu wa taala melebihi dari perjuangan kita. Apabila perjuangan kita sedikit, apabila di situ adalah 5, maka Allah melebihi dari 5. Apabila kita
mengingat kepada Allah lebih dari 10, maka Allah akan mengingatnya lebih dari 10 dan seterusnya. Janji Allah lebih banyak daripada perjuangan hamba. Maka dari itu berbanyaklah kita berpikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga waqala alaihi wasallam, begitu juga Rasulullah SAW bersabda, ya Allah taala, Allah Subhanahu wa taala bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana jalis man dzakarani. Saya duduk bersama orang yang mengingat. Jadi duduk bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikisahkan seperti halnya adalah Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhtar. Beliau adalah selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika beliau mengirim surat, maka di bawahnya tertanda orang yang duduk bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau di sini adalah tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang tidak pernah lupa, maka itu masuk di dalam hadis seperti ini, ana jalis man dzakara. Saya duduk bersama orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun saja kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ adalah ada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairil a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi dhahab wal gharq min ayatikum aduwakum fatadribu a'naqum wa yadribu a'naqum qalu balagha rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, maukah aku ajarkan kepada kalian kebaikan, bahkan di sini adalah paling baiknya di sisi raja kalian, dan paling tingginya derajat di sisi kalian, dan kebaikannya itu melebihi seperti hanya kita berinfak dhahab, seperti kita memberikan lebih baik daripada kita bersedekah dhahab, yaitu emas, dan juga lebih baik daripada kita berhadapan dengan musuh kemudian kita bisa menaklukkan musuh. Itu adalah lebih baik dari hal itu semua. Jadi kalau di sini adalah pekerjaan ini adalah lebih baik dari semuanya, lebih baik daripada sedekah, lebih baik daripada derajat, dan paling baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sahabat menanyakan, iya ya Rasulullah, siapa yang tidak mau kalau diajarkan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW yang menjanjikan. Maka kemudian kata Rasulullah SAW adalah zikrullah, itulah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah melebihi kepada segala, melebihi kepada semuanya, melebihi di dalam derajat-derajat yang tinggi, melebihi kita menaklukkan musuh, melebihi daripada kita bersedekah dengan menggunakan emas. Ini adalah juga paling baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan cara mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa mudahnya kita mengingat kepada Allah. Sekarang orang-orang sesuatu yang tidak mendapatkan pahala justru itu merepotkan kepada dirinya. Seperti halnya kita mengerjakan sesuatu yang sia-sia, yaitu adalah dengan bernyanyi-nyanyi yang tidak ada manfaatnya. Ya. Betapa sulitnya kita harus menghafal nyanyian dan sebagainya. Padahal kita cuma mengingat kepada Allah dengan menyebut nama Allah, maka janji Allah sudah besar. Maka kita gunakan sebaik mungkin di dalam waktu-waktu kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wali dzikri thamrat wa nata'id yajiduha min waqibi alaihi biwasbil adab wal huzur wa qalu ayajidu fihi min hilawati dzikri ma yastahqiru fi jambi kullama ya'rifu min al-ladati dunyawiyah wal malad. Maka buah
buah hasil dari zikir. Buah hasil dari zikir yaitu dengan cara kita bersungguh-sungguh di dalam melakukan berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dan juga dengan adab dan juga menghadirkan hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak di situ adalah yang kita dapatkan di dalam, paling sedikitnya yang kita dapatkan di dalam zikir, maka kita merasakan ladzat di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bisa mengalahkan keladzatan ini adalah tentang keladzatan dunia. Itu paling sedikitnya mendapatkan keladzatan. Maka di saat ada seseorang kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak mendapatkan ketenangan di dalam zikirnya, maka jangan salahkan di dalam zikir, akan tetapi salahkan di dalam hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah memberikan mahabbah kepada seseorang sedikit saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menghilangkan pandangan kita terhadap dunia. Maka dulu di zamannya Nabi Musa, Nabi Musa itu pernah lewat kepada satu disebut dengan atum. Kalau dalam bahasa kita adalah atum yang berterbang. Itu adalah darah. Itu cuma ingin mendapatkan satu darah seperti itu, mahabbah. Maka di saat Nabi Musa lewat di situ, maka kemudian datang kepada Nabi Musa dan meminta untuk didoakan untuk mendapatkan mahabbah satu darah. Maka kemudian Nabi Musa di saat itu sholat, kemudian memintakan untuk orang ini, kemudian ditinggal oleh Nabi Musa. Sudah beberapa tahun kemudian Nabi Musa lewat di tempat itu yang sama, maka yang dulu-dulunya Nabi Musa melihat kebun itu yang sangat indah, ya. Kemudian setelah lewat di situ maka hilang keindahan. Semuanya hancur tumbuh-tumbuhan di situ, dan melihat orang yang didoakan oleh Nabi Musa, dia tidak dengan keadaan tidur, hanya melihat ke langit dan tidak bisa berbicara apapun, hanya pandangan ke langit, dan dia tidak mati dan tidak hidup. Tidak mati dan tidak hidup. Jadi hanya lihat ke atas. Allah sudah memberikan satu mahabbah, satu darah mahabbah kepada orang ini sudah seperti. Bayangkan. Itu adalah mahabbah, itu adalah dua di dalam kefanaan, di dalam berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terjadi kepada Imam Baqi Muqaddam, pernah mencapai kepada maqam setingkat. Imam Baqi Muqaddam ketika di akhir hayatnya ketika sakit beliau, maka beliau itu tidak makan dan tidak minum. Tidak makan tidak minum itu mencapai sampai 40 hari tidak makan dan tidak minum. Pandangan hanya ke atas. Sampai semua anak-anaknya bingung. Ini tidak makan sudah 40 hari tidak makan beliau. Kemudian dari salah satu anaknya, karena sudah lama tidak makan, kemudian dikasih minum dengan satu sendok minum. Maka setelah itu beliau wafat. Maka kemudian ada suara dari itu, seandainya engkau tidak dikasih sesuatu apapun yang masuk ke dalam mulutnya, maka Imam Baqi Muqaddam maka terus akan hidup sampai sepanjang masa. Karena itu mencapai di dalam maqam. Karena sudah ladzatnya bersama Allah, karena mendapatkan di dalam satu darah dalam makan. Dan kemudian bagaimana kemudian seseorang di situ adalah mempunyai di situ bagaimana seseorang kemudian mempunyai sampai satu biji kurma di dalam mahabbah, maka tidak akan pernah mampu seseorang. Maka kita sebenarnya di dalam berzikir ini adalah sebuah
meningkatkan kapasitas kita untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak pernah berzikir kepada Allah, kemudian Allah tampakkan sesuatu yang tidak pernah ditampakkan kepada orang lain, maka mereka tidak akan pernah mampu. Sedangkan mengingat kita kepada Allah itu adalah menambahkan di dalam kapasitas kita untuk mampu di dalam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi Musa ketika ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa setelah itu adalah pingsan Nabi Musa. Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kapasitas yang kuat yang Allah berikan kepadanya bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita lebih banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat kita untuk mendapatkan waridat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya semakin sedikit kita, apalagi kita tidak pernah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjadi orang hamba-hamba yang lemah. Kalau sudah menjadi orang hamba yang lemah, maka iman pun menjadi lemah dan akhirnya dia gampang di dalam kekufuran yang bisa hanya menikmati di dalam kelezatan duniawi, tapi tidak mempunyai kelezatan di dalam akhirat. Itulah semuanya di dalam berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman qa'ada wa huwa 'ala tahara fi khalwati mustaqbil qiblah sakin atraf mutlaq ras thumma dzakara Allah bi qalbil hadir wa adabul wafi. Maka barang siapa yang sudah siap duduk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya itu adalah ini masalah dalam adab, yaitu ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara bersuci. Maka jadikanlah yang bersuci dulu, maksudnya di situ adalah kita punya wudu, bebas dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian dia berkhalwah, yaitu adalah menyendiri menghadap kiblat, kemudian menundukkan kepala dan menghadirkan hati, kemudian dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang paling adab di dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa lihat kepada ahli thariqah, orang yang sudah masuk di dalam thariqah yang mutabar, seperti thariqah Naksabandi, seperti thariqah Alawiyah dan thariqah yang lain, maka mereka mempunyai adab di dalam berzikir. Mereka menghadap kiblat, bahkan kaki kita di situ adalah bersibuk dengan siang dan tidak ada lain tujuan yang dihadirkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dikasih dengan zikir-zikir yang tertentu dan juga jumlah-jumlah tertentu. Ra'a dzikri bi qalbi athar dhahir fa idza ma'ana dzalika asyaqat alaihi anwarul qurbi wa kishaf lahu asrarul ghaib. Apabila kita terus-menerus di dalam berzikir terus-menerus istiqamah di dalam berzikir, maka kita akan bersinar cahaya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membukakan tentang sir-sir yang tidak diberikan kepada orang lain. Itu rahasia-rahasia karena buah dari zikir. Itu kalau memang betul-betul kita berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cuma berzikir hanya zikir-zikir yang tidak ada niatnya, asal-asal zikir, maka kita tidak akan pernah mendapatkan atau memperoleh sesuatu yang didapatkan oleh orang-orang tersebut. Waqtu dzikri maka nabi qalbi wal lisan, paling utamanya zikir yaitu adalah hati dan juga lisan. Itu dengan secara bersamaan. Ketika kita mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, maka kita lisan berzikir, begitu juga hati kita berzikir. Maka itu adalah paling utamanya zikir. Kemudian wadikul qalb ayakuna hadira fihi makna zikir alladhi yajra 'ala lisan kat-taqdis wa tauhid inda tasbih wa tahmid. Kemudian wadikir qalb,
ayakuna hadiran fihi makna al-dzikr. Maka ketika kita berzikir dengan menggunakan zikir hati, maka jadikan di situ adalah dengan cara hadir, yaitu adalah dengan menghadirkan dalam zikir, yaitu adalah dengan menghadirkan makna zikir, sehingga mengalirlah kepada lisan, yaitu tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentang ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentang tasbih dan juga tahlil, yaitu adalah tentang lafaz la ilaha illallah, atau mengucapkan tentang tasbih subhanallah, atau dengan zikir yang lain. Maka itu adalah paling, kalau kita berzikir dengan hati, maka dengan cara itu mendatangkan di dalam makna zikir. Seperti la ilaha illallah, maka tiada Tuhan selain Allah. Atau dengan tasbih subhanallah, maka di situ adalah maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagainya di dalam zikir-zikir yang lain, yaitu dengan cara mendatangkan zikir, yaitu adalah dengan cara mendatangkan makna dari zikir, itu adalah bisa mendatangkan kita kekhusyuan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang selalu berzikir. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita selalu mengingat kepadanya, dan dijadikan kita hamba-hamba yang selalu hamba-hamba yang taat dan berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan di dalam keberkahan dari bulan Ramadan, dan Allah mempertemukan kita kepada Lailatul Qadar dengan keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang-orang yang beruntung, yang diberuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin, ya Rahmanur Rahim, wa